Kemudian sesuatu yang bisa menutupi aibnya. Apa itu? Yaitu kedermawanan. Satu tabiat yang mana seseorang menjadikan tabiat tersebut sebagai perhiasan dia. Jadi apa itu? Yaitu kedermawanan, yaitu sedekah. Kenapa demikian? Wajlabu hali hamdin. Kenapa bisa mendapatkan pujian? Karena tidak ada sesuatu yang paling cepat untuk dipuji kecuali karena sifat dermawan. Kemudian sesuatu yang bisa menjauhi daripada cacian dan celaan seseorang, ya dengan dermawan, dengan sedekah tadi. Orang punya kesalahan, misal seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika seorang Yahudi menagih janji ataupun hutang Nabi SAW, padahal belum deadline-nya, ya, belum deadline-nya, tapi ditagih oleh Yahudi tersebut. Maka Umar menghardik Yahudi tersebut. Seraya berkata, meminta izin kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, izinkan saya untuk memotong leher dia. Nah, maka Nabi SAW memerintahkan Umar untuk membayar hutang Nabi SAW kepada dia, kemudian tambah juga sekian gantang. Kenapa? Karena perbuatan kamu tadi yang kasar kepada dia. Maka ketika datang membayar hutang, orang Yahudi tersebut kemudian kaget. Kenapa? Kenapa kaget? Karena dia bawa hutang ternyata lebih daripada yang dihutangi beliau kepada Nabi SAW. Maka ketika itu ditanya, lah ini buat apa wahai Umar? Loh, sekian, ini kan sekian sah hutangnya Nabi SAW. Nah ini lebihnya ini adalah karena saya berbuat kasar kepada Anda kemarin, katanya. Akhirnya karena demikian maka orang Yahudi tersebut masuk Islam. Persaksikanlah Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, jadi dengan sedekah seperti demikian itu bisa menjauhkan seseorang untuk mencaci, mencela seseorang. Wasaruha li'aibin, dan lebih menutupi akan aib seseorang. Subhanallah. Dan hati lebih cenderung al-qalbu yamilu ila man ahsana ilaih. Hati ini akan cenderung condong mencintai seseorang yang berbuat kebaikan kepada dia. Jadi, Pak, seseorang ini kalau sudah cinta kepada seseorang, mau buat jelek apapun, dia akan dihitung baik. Kenapa? Karena sudah dianggap baik oleh dia. Nah, tapi kalau seseorang dianggap jelek oleh seseorang, walaupun dia berbuat baik, maka akan dianggap jelek. Nah, walau lam yakun fil karami illa anna sifatan min sifatillahi ta'ala tasamma biha fa huwal karim azza wa jalla. Kalau seandainya sifat dermawan ini tidak ada keutamaan yang lain, tidak ada keutamaan dalam hadis-hadis bagi orang yang dermawan, kecuali hanya dermawan tersebut adalah satu sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan sifat tersebut sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-Karim. Al-Karim. Maha dermawan. Bagaimana tidak dermawan Allah Subhanahu wa taala? Kita sebagai manusia terus memberi. Tapi kalau orang yang kita beri tidak pernah berterima kasih kepada kita, akhirnya jengah juga. Hanya tidak mau juga bersedekah lagi kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia nggak pernah bilang terima kasih, nggak pernah membalas kebaikannya. Coba bayangkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita saja. Ini yang sering sholat. Kepada kita, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala tiap hari terus memberikan rizki kepada kita dari mulai kita dilahirkan di alam dunia ini sampai sekarang. Allah belum berhenti memberikan rizki kepada kita dan tidak bosan memberikan rizki kepada kita yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maha dermawan. Sebentar, afwan. Assalamualaikum. Afwan, al-yawm ana udarris. Ya. Kemudian, "Faman kana kariman min khalqi faqad tasamma bismihi." Dan barang siapa dia punya sifat karim, sifat dermawan daripada perangai dia, maka sungguh dia telah memakai nama di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Innallaha karimun yuhibbul karam."
Wa yuhibbu ma'alil akhlaq wa yakrahu safsafaha. Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala karim. Allah Subhanahu wa taala Maha dermawan, yuhibbul karam. Dan Allah Subhanahu wa taala senang sifat dermawan. Allah Maha dermawan dan Allah senang sifat dermawan. Wa yuhibbu ma'alil akhlaq, dan Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kepada akhlak-akhlak yang terpuji. Wa yakrahu safsafaha. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci akhlak yang tidak terpuji. Wa kafa bil judi hamdan anna ismahu mutlaqan la yaqau illa fi hamdin. Wa kafa bil bukhli dhamman anna ismahu mutlaqan la yaqau illa fi dzambin. Cukup sifat dermawan ini adalah nama yang baik. Tidaklah seseorang, walaupun dia bukan dermawan, tapi kalau seseorang dia disebut sebagai seorang yang dermawan, maka dia akan senang. Maka ini menunjukkan nama ini nama yang baik, sifat yang baik. Dan bakhil, sifat pelit ini adalah sifat yang jelek. Cukup kejelekan, nggak usah pakai hadis dalil yang panjang-panjang, ya, yang sohe-sohe. Cukup seseorang dikatakan bakhil dan dia tidak senang dengan lakob, dengan panggilan tersebut, maka sudah kita mengetahui bahwasanya nama bakhil itu adalah nama yang tidak terpuji. Kemudian dijelaskan di sini wa min syarafihi, di antara kemuliaan kedermawanan, anallahu azza wa jalla qarana dzikrahu bil iman. Allah Subhanahu wa taala gandengkan sedekah itu dengan iman. Wa wasafa lahu bil falah. Dan orang yang punya sifat dermawan tadi, senang sedekah, maka Allah sifati dia dengan sifat keberhasilan. Wal falahu ajma ismin li sa'adati darain. Jadi falah. Jadi orang yang senang dermawan, orang yang senang sedekah, maka dia disifati oleh Allah dengan sifat falah. Nah, apa itu falah? Falah itu adalah ajma'u ismin. Adalah satu nama yang mengumpulkan sa'adatud darain. Mengumpulkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi kalau orang sudah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala fulan minal muflihin, maka dia telah mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Seperti mana Allah SWT jelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai ke akhir ayatnya, ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Beriman kepada perkara-perkara yang gaib. Dan mereka mendirikan sholat, dan dari harta yang kami berikan rizki kepada mereka, mereka berinfak dengannya. Jadi sifatnya di sini 3. 1, dia beriman kepada Allah. 2, dia mendirikan sholat. Yang ketiga, dia berinfak. Maka apa hasilnya? Ulaika humul muflihun. Maka mereka adalah termasuk orang-orang yang berjaya. Orang-orang yang berjaya. Muflih. Ya, muflih. Kemudian, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Subhanallah, ini kalau kita perhatikan ini ayatnya ajib. Dan ini adalah sumber kekuatan orang-orang yang dermawan. Sumber kekuatan bagi orang-orang yang dermawan. Qul, katakan, wahai Muhammad. Dan ini juga katakan kepada umat semuanya. Kita semua katakan, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan rizki. Liman yasha min ibadihi. Dan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah membentangkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yaqdiru lahu. Dan Allah mentakdirkan setiap orangnya sesuai dengan kadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bentangkan rizki kepada hambanya, dan Allah takdirkan setiap hamba kadar masing-masing sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi perlu difahami di sini. Jadi rizki kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya
yang maling, yang begal itu pun telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maling, ya, harta yang dimakan oleh maling, apakah itu harta dia atau bukan? Sebenarnya mengatakan itu bukan harta dia, itu dia makan harta yang haram, itu bukan harta dia. Kita mengatakan itu harta dia, itu harta dia. Cuman dia dapatkan bukan dengan cara yang halal, dengan cara yang haram. Harta dia yang dia dapatkan dengan cara yang haram. Kenapa? Karena tadi dijelaskan Allah SWT membentangkan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki, ya, dan Allah takdirkan kepada setiap orang rezeki yang telah Allah tentukan kadarnya masing-masing. Subhanallah. Jadi ada satu status bagus, kawan saya penjual sepatu. Jadi dia tuliskan di statusnya, yang penting kita mah dagang, posting aja, nggak usah lihat kiri kanan. Nggak usah lihat kiri kanan. Yang kanan lebih murah, yang kanan lebih mahal. Kalau ada orang yang bilang ternyata harga kita kemahalan, yaitu bukan rezeki kita, bukan pasar kita, gitu kan? Nah, jadi kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah tentukan rezeki kita masing-masing. Taib, tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kalian beriman anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Apa yang menimpa kita itu tidak akan bisa meleset dari kita. Apa yang ditakdirkan menimpa kita tidak akan bisa meleset dari kita. Apa yang meleset dari kita itu tidak bisa ditakdirkan, yang meleset dari kita itu tidak akan bisa menimpa kita. Itu jelas, selesai, sudah. Selesai. Subhanallah. Saya punya kawan, Pak. Dia kerja di Bin Laden dulu, 4 tahun yang lalu. Kerja di Syarikah Bin Laden di proyek perluasan Masjid Nabawi. Kerja dia enteng, Pak. Dia hanya kerja di WC proyek, ya, bukan WC Masjid Nabawi, WC proyek perluasan Masjid Nabawi. Nah, jadi WC tersebut itu dipakai, ramenya itu hanya waktu istirahat saja. Ya, istirahat saja. Jadi kapan? Jadi waktu datang mereka pada mau ganti baju rame. Kemudian nanti istirahat mau zuhur. Kemudian akhir yaitu ketika mereka mau bubar, yaitu banyak dipakai toiletnya. Jadi kerja dia cuma 3 kali aja. Dan kerja dia pun hanya mendorong-dorong air saja agar masuk ke dalam lubang pembuangan air. Itu saja. Nah, kemudian dia pikir banyak tidurnya, akhirnya dia bawa barang, dagang di proyek. Dagang kuaci lah 1 dus, gitu kan. Kemudian dagang air, kemudian Pepsi, segala macam. Kecil, dia hanya bawa 1 sepeda aja. Akhirnya habis. Akhirnya dia diminta untuk buat teh hangat. Akhirnya dia bawa termos ke tempat kerja naik sepeda, Pak. Akhirnya laku. Itu gaji dia itu 2.000 real, kurang lebih 5 juta ya sebulan. Tuh dengan dagang seperti itu dia dapat 5.000 real sebulan. 5.000 real sebulan. Subhanallah. Ada orang Pakistan, dia lihat dagangannya laku, kayaknya dia ikut-ikutan. Jadi dagangan yang sama, kemudian dengan barang yang sama, ternyata tidak lama dia dagang, ternyata dia diperingati oleh direktur daripada proyek tersebut, tidak boleh ada yang dagang di tempat ini, tidak boleh ada yang dagang kecuali orang Indonesia tadi. Jadi subhanallah, jadi cara mengais rizki itu bisa ditiru, tapi rizki orang lain tidak bisa ditiru. Kenapa? Karena itu sudah ada tulisan di langitnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Apa yang kalian infakkan dari segala sesuatu, Allah akan ganti. Nah, ini yang membuat tenaga hebat bagi orang-orang dermawan di seluruh dunia. Ya, orang-orang Islam yang dermawan di seluruh dunia. Jadi apa yang kalian sedekahi, apa yang kalian infakkan, itu Allah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin. Dan sebaik-baik pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Katsir berkata, yukhlifu 'alaikum fid dunya bil badal wa fil akhirati bil jazai wa thawab.
Diganti oleh Allah 2, bukan hanya 1, 2. Kata Ibnu Katsir tafsirnya. Jadi apa yang auma anfaqtum min syai', apa yang kalian infakkan daripada sesuatu, fahuwa yukhlifu, maka Allah akan ganti. Gimana gantinya ini? Kata Ibnu Katsir ada 2. Gimana? 1, Allah akan ganti di dunia. Allah akan ganti di dunia. 1 kebaikan dilipat gandakan jadi 10 kebaikan. Dan di akhirat dia akan mendapatkan pahala dan pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad dan Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang beliau berkata, Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla unfiq alaik. Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, kamu infakkanlah harta itu. Maka aku yang akan menginfakkan kepada kalian. Aku yang akan menginfakkan kepada kalian. Subhanallah. Ini diganti sama siapa, Pak? Diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Zat yang memiliki segala sesuatu, Pak. Zat yang memiliki segala sesuatu. Subhanallah. Kemudian dijelaskan oleh Nabi SAW. Ma min yaumin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani. Tidak ada satu hari pun yang kita masuk ke dalam hari tersebut pada waktu pagi, kecuali akan ada 2 malaikat yang turun. Akan ada 2 malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, salah seorang dari malaikat tersebut dia akan berkata, Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, pada pagi ini siapa mereka yang berinfak, ya Allah berikanlah ganti kepada mereka. Subhanallah, ini yang doa siapa, Pak? Malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang doa saya belum tentu dikabulkan, yang doa ulama-ulama belum tentu dikabulkan. Ini yang doa malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang senantiasa melaksanakan segala macam perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Maka dia yang bilang, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, pagi ini yang berinfak, ya Allah berikan kepada mereka ganti, ya Allah. Berikan kepada mereka ganti. Wa yaqulul akhar, kemudian yang satunya lagi kan ada 2 malaikat. Satunya lagi malaikat dia akan berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, orang yang menahan hartanya, ya Allah berikanlah kepada dia kehancuran. Berikanlah kepada dia kehancuran. Subhanallah. Ini yang perlu kita khawatirkan. Taib. Selanjutnya, An Abil Yusri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Subhanallah. Diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mana dia bisa memperlambat tempo orang yang susah membayar hutang. Memperlambat tempo orang yang susah membayar hutang. Seperti sekarang nih. Seperti sekarang. Subhanallah. Kalau seandainya sekarang pemerintah, ya mungkin Bapak-bapak di Dirjen Pajak mungkin kan ikut pemerintah mungkin ya. Wallahu a'lam, saya nggak tahu nih tertibnya gimana. Nah misalkan kontrak, kemudian cicilan, ya kontrakan rumah, kemudian cicilan segala macam, dan mereka tidak mampu untuk bayar pada masa pandemik seperti ini. Dia tidak mampu untuk membayar pada masa pandemik seperti ini. Untuk makan pun mereka mungkin sangat sedikit sekali yang mampu, gitu kan? Apalagi untuk membayar cicilan, gitu. Nah, barang siapa dia bisa memperpanjang tempo membayar hutang, atau dia lunaskanlah hutangnya, ya, dia hilangkan hutangnya. Jadi yang berhutang kepada saya, misalkan kepada satu perusahaan atau apa, ya sudahlah. Ini misalkan sekali seumur hidup ataupun setahun sekali, misalkan saya mau lepaskan hutang 1-2 orang misalkan. Ya udah saya mau lepaskan hutangnya. Mereka yang susah untuk bayar hutang. Kenapa ente nggak bayar hutang? Pak, mohon maaf Pak, gaji saya, penghasilan saya sebulan 3 juta mungkin. Dagang biasa. Sekarang hanya dapat 1,5 juta. Untuk makan pun ini pun masih kurang, Pak. Ya sudahlah. Udah bulan depan bisa insya Allah, Pak. Ya satunya lagi misalkan, ya sudahlah. Susah nyari kerja sekarang ya, susah, Pak. Ya sudahlah, hutang kamu lunas. Maka apa yang akan Allah SWT perbuat untuk orang tersebut? Maka Allah Subhanahu wa taala akan dudukkan dia. Di mana?
di naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungannya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Subhanallah, Pak. Kalau seandainya orang tadi atau orang yang sekarang dihutangi oleh orang lain, ya, kemudian ketika dia masuk ke hari kiamat, hari akhirat, dia akan mendapatkan kesusahan pada hari kiamat, maka bukan hanya hutang orang tadi yang dia lepaskan, dia rela dibayar dengan seluruh kekayaan dia, Pak. Hanya untuk lepas daripada kesusahan pada hari kiamat. Taib. Subhanallah, ini ada kisah ajib dalam kitab Sahih Muslim. Dijelaskan ketika ada seseorang dia berjalan di tengah padang yang tandus. Tiba-tiba orang tersebut dia mendengar suara dari langit yang keluar dari awan mendung. Iski hadiqata fulan. Airilah kebun fulan bin fulan. Namanya disebut. Dan orang tersebut dengar namanya disebut di langit tadi. Kemudian ini diriwayatkan oleh siapa? Nabi SAW. Berarti kisah orang-orang terdahulu. Kemudian awan tadi bergerak. Kemudian bergerak sampai di satu perkampungan. Kemudian ketika sampai di satu perkampungan, kemudian dia jatuhkan airnya. Ya, maksudnya hujan di tempat tersebut. Kemudian tiba-tiba ketika dilihat oleh orang tadi, ada satu orang yang sedang mencangkul di sawahnya. Jadi si air hujan tersebut turun di tempat orang tadi mencangkul di sawahnya. Kemudian orang tadi yang melihat yang mendengar suaranya di padang yang tandus tadi, maka ditanya, "Ya Abdullah." Abdullah itu hamba Allah, nama yang bagus ya. Jadi sebetulnya memanggil nama dengan nama yang bagus itu dianjurkan. Ya kalau kita nggak tahu namanya, wahai hamba Allah, ya Abdullah. Ma ismuka? Nama kamu siapa? Dia berkata, nama saya Fulan. Sama dengan nama yang tadi dia dengar, ya di langit tadi. Subhanallah, dia berkata, sungguh saya dengar tadi suara kamu disebut di langit. Ya, pada awan hujan tadi, awan mendung yang datang menghujani kebun kamu ini. Iski hadik kota Fulan. Saya mendengar nama kamu disebut, airilah kebun Fulan bin Fulan. Nama kamu yang disebut. Apa yang kamu perbuat sehingga nama kamu disebut di langit? Di langit? Maka dia berkata, amma idkul tahada, kalau kamu yang bicara ini, ya beginilah. Sesungguhnya ketika masa panen saya itu dibagi tiga. Akulu ana wa iya di thulutsan. Saya dan keluarga memakan hasil panen tersebut sepertiganya. Kemudian wa aruddu fiha thulutsan. Kemudian sepertiganya ya saya belikan benih modal kembali untuk bercocok tanam. Ufa atasaddaqu bi thuluthihi. Dan saya bersedekah dengan sepertiganya. Subhanallah. Ini sebabnya. Allah jaga harta ente. Harta ente. Di mana pada saat musim kemarau semua ladang kekeringan, Allah cuma airi kebun ente saja. Kenapa? Karena sedekah sepertiga. Jadi kalau kita dengar, Pak, sedekah 2,5%. 2,5%. Itu apa, Pak? Itu zakat. Itu untuk membersihkan harta kotor kita. Jadi belum menjaga harta, baru membersihkan harta kita dari harta yang kotor. Itu 2,5%. Nah, untuk dijaga itu apa? Sedekahnya 1/3%. Itu untuk menjaga harta kita. Subhanallah. Kemudian kita lanjutkan. Nah, dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalilur Rahman Ibrahim alaihissalam. Ya, contoh bagi kita ya nomor 1 adalah Anbiya alaihissalatu wassalam, para nabi alaihissalatu wassalam. Nabi SAW, Rasulullah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kana awwal man adhafa dhaif Ibrahim." Jadi orang pertama menjamu tamu itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi orang yang pertama menjamu tamu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala al-Munawi, kana yusamma Abu Dhaifan. Ibrahim itu diberikan julukan, diberikan kunyah sebagai bapaknya para tamu. Kenapa demikian?
kana yamshi al-maila wal milaini fi talabi man yataghadda ma'ahu. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai harus berjalan mencari orang untuk makan di rumahnya, itu harus berjalan 1 mil atau 2 mil. 1 mil 1,3 kilometer. Ya kalau 2 mil bisa berjalan 1,3 kilometer atau 2,6 kilometer. Hanya untuk nyari orang untuk makan siang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Jadi ya nantilah di masa selesai pandemik lah Pak. Ya kita seringkan untuk mengundang makan orang di rumah kita. Ya, kita seringkan. Ini kebiasaan Nabi SAW dan para anbiya alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian contoh selanjutnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Taib Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan bahwasanya dari Jabir radhiyallahu anhu, masuk ila Nabi SAW. Masuk ila Nabi SAW an syai'in qattu faqala la. Allah, susah ini untuk diikut. Tapi niatlah. Saya juga niat, bawa niat semua untuk mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW. Jabir berkata, tidak pernah Nabi SAW ketika diminta sesuatu kemudian Nabi bilang tidak. Nabi bilang tidak. Tidak pernah Nabi diminta di hadapan Nabi SAW kemudian Nabi bilang tidak. Bukankah ini contoh bagi orang yang paling dermawan di seluruh dunia? Paling dermawan di seluruh dunia. Tidak pernah diminta sesuatu pun kemudian Nabi mengatakan tidak. Baik. Kemudian kana Nabi sallallahu kana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu laha al-gharra yahmiluha arba'atu rijalin. Jadi Nabi SAW ini punya piring besar. Apa itu piring besar? Namanya gharra. Taib yang dipikul oleh 4 orang. Dipikul oleh 4 orang. Kalau dipikulnya oleh 4 orang kira-kira nampannya sebesar apa? Nampannya sebesar berarti nampannya besar sekali. Apakah mungkin dimakan oleh Nabi SAW sendirian? Tidak kan? Ya, dimakan oleh siapa? Oleh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian Anas berkata, Nabi SAW lam yasmin qidan wala ashan min khubzin wala lahmin illa ala dhafatin. Tidak pernah Nabi SAW berkumpul suatu makanan di rumah Nabi SAW kecuali Nabi pasti makannya secara berjamaah. Berjamaah itu maksudnya mengundang orang. Nah, sampai kita ke kisah orang-orang setelah Nabi SAW. Zainul Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Husain Ali bin Husain bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Subhanallah. Amr bin Dinar berkata, Ali bin Husain masuk menyenguk Muhammad bin Usamah bin Zaid. Muhammad bin Usamah bin Zaid ketika sakit. Kemudian Muhammad yang tadi yang dijenguk itu menangis. Maka Zainal Abidin berkata, ada apa kamu menangis? Maka dia berkata, saya punya hutang. Meninggal itu lagi keadaan sakit parah, punya hutang. Kan khawatir karena surga masih menggantung. Belum bisa masuk ke dalam surga kalau masih punya hutang. Maka Zainal Abidin berkata, berapa hutang kamu? Maka dia katakan 15 atau 10 alfa dinar. Itu kurang lebih 15.000 dinar. Bisa dihitung, Pak? Ini pegawai keuangan nih, harusnya bisa ngitung nih. 1 dinar itu 4,25 gram. 4,25 gram. Nah, sekarang 16.000 dinar. 16.000 kali 4,25 gram kali harga gram emas saat ini. 1 gram emas saat ini. Kira-kira berapa, Pak? Oh, samiliar ya. Bukan samiliar. Saya juga puyeng ngitungnya gimana. Tapi banyak sekali. Maka Zainul Abidin berkata, fahiya alayya. Sudah, hutang kamu saya yang bayarkan. Subhanallah. Ini contoh macam apa, Pak? Dermawan macam apa yang seperti ini, Pak? Hutang 16.000 dinar itu dibayarkan. Hutang kamu tanggungan saya. Subhanallah. Wan Sufyan berkata, Ali bin Husain yahmilu majraban fi khubzun fayatasaddaqu bihi wa yaqul inna sadaqata fi qadbar rabbi azza wajalla. Subhanallah. Jadi yang paling pintar menyamarkan sedekah ini adalah Zainul Abidin, Ali bin Husain. Subhanallah. Jadi di masanya, di kampungnya itu Allahu Akbar, menceritakannya agak sulit juga, Pak. Jadi beliau di kampungnya tersebut
setiap hari pasti ada orang miskin yang menerima makanan di depan rumahnya. Tapi tidak diketahui siapa yang memberikan makanan tersebut. Diberikan pada waktu malam. Tidak ada yang tahu siapa yang memberikan sedekah tersebut. Berjalan bertahun-tahun lama. Akhirnya ketika Ali bin Husain Zainal Abidin meninggal dunia, ternyata ketika dimandikan ternyata ada bekas memikul sesuatu di pundaknya. Ternyata diketahui. Kenapa demikian? Karena setelah beliau meninggal dunia tidak ada lagi sedekah yang datang. Tidak lagi sedekah yang datang. Kemudian ada bekas ya pikulan di pundak beliau. Berarti beliau yang memikul sendiri. Memikul sendiri untuk menyampaikannya kepada fakir miskin. Subhanallah. Tidak ada contoh yang lebih hebat daripada ini, Mbak. Ya, bersedekah dengan hitungan demikian banyak, kemudian tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin masih bisik-bisik ke tetangga atau masih bisik-bisik kepada istri ataupun kepada siapa kerabat dekat kita. Ini tidak bisik kepada siapapun. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian subhanallah. Sekarang Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Husain Al-Baqir. Kita, Pak, mau mencerita ini, kalau kita mendengar cerita yang tinggi-tinggi, Pak. Sehingga kita punya semangat untuk mencapai cita-cita tersebut walaupun dengan tertatih-tatih, minimalnya ya kita meningkat amalan kita satu tingkat lah naik ke atas, kalau nggak bisa sampai kepada tingkatan yang tadi disebutkan. Jadi kalau saya dulu kita dalam bela diri, kita kalau sparring tuh jangan sama orang-orang yang sabuk putih. Kenapa? Karena ilmu kita nggak bakalan nambah. Tapi kita menang, tapi nggak bakalan nambah. Kita kalau sparring dengan yang sabuk hitam, memang kita ibaratnya akan babak belur lah. Tapi kita akan mendapatkan pelajaran yang banyak kalau kita bergaul dengan orang yang lebih tinggi lagi. Nah, dalam pelajaran pun demikian, di pesantren pun kita demikian. Ya, saya bergaul dengan orang yang lebih pintar lagi, sehingga kita bisa mengambil manfaatnya. Demikian kita mendengar, kaca kita itu mereka nih. Kacanya jangan orang tetangga kita. Oh, tuh, Bapak alhamdulillah sedekah 10.000 juga, itu tetangga mah nggak pernah sedekah. Bapak alhamdulillah sedekah 200.000, itu tetangga cuma 50.000, cuma beras tuh 5 kilo tuh sedekahnya. Jadi memang cerminannya orang-orang tetangga sekitar kita. Kalau kita yang baca-baca kisah seperti gini, cerminan kita siapa? Orang-orang yang di langit tadi, Pak. Orang-orang yang sudah dijamin keberhasilan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi minimalnya walaupun kita nggak bisa niru secara total, cipratannya kita kena. Baik. Siapa sekarang Abu Ja'far? Abu Ja'far berkata, yudkhilu ahadukum yadahu fi kami akhihi aw kisi fa yakhudhu hajatu qulna la. Coba di salah seorang di antara kalian, ini kan lagi ngobrol dengan sahabat-sahabatnya nih. Apakah ada salah seorang di antara kalian yang mana dia bisa memasukkan tangannya ke saku saudaranya ya yang berisi uang, kemudian dia mengambil uang sesukanya dari saku saudaranya tersebut? Ada nggak yang demikian? Maka orang-orang sekitarnya mengatakan, oh tidak ada yang demikian. Mana ada orang yang rela tangan orang lain masuk ke saku dia kemudian mengambil uang dari saku dia sekehendak dia? Nggak ada. Maka kata Abu Ja'far, ma antum ikhwan. Kalau begitu kalian bukan bersaudara berarti. Kalian bukan saudara. Kemudian wa yarhamullahu man qala min ulama'i salafina inni la astahi min Allah azza wa jalla an asal al-jannata li akhin min ikhwani aw aqulahu inni uhibbuka fillah tsumma amnahu syai'an min ad-dunya. Allahu akbar. Kata seperti ini yang susah untuk ditiru. Masya Allah. Dia berkata, saya malu kepada Allah. Kata Abu Ja'far, malu kepada Allah. Kenapa? Saya minta surga untuk saudara-saudara saya. Ya Allah. Allahumma fil muslimina muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilaik. Ya Allah, ampunilah ya dosa saudara-saudara kami ya Allah. Yang terdahulu ataupun yang akan datang ya Allah. Masukkanlah mereka ke dalam surga Engkau ya Allah. Ya Allah, tetangga kami ya Allah, kawan kami ya Allah. Disebutkan satu-satu. Misalkan saya sebutkan, ya Allah, masukkanlah Pak Aceng ya Allah ke dalam surga, Kang Danang ya Allah ke dalam surga, Kang Tresna ke dalam surga, Kang Bowo ke dalam surga, kemudian Pak Munir ke dalam surga, Ibu Lucy ke dalam surga, kemudian Ibu Hani ke dalam surga. Semuanya saya sebutkan karena sayangnya saya kepada jemaah DKI, jemaah Masjid dan Muhajirin. Saya doakan satu-satu, namanya saya sebut satu-satu agar mereka semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala kalau saya sudah doakan mereka agar mereka masuk ke dalam surga, kemudian saya menahan dunia yang ada dalam diri saya untuk mereka. Saya malu kepada Allah. Jadi kalau saya menahan harta saya untuk mereka, sementara saya doakan mereka untuk mendapatkan kebaikan akhirat, sementara yang dunia saya tahan daripada mereka. Subhanallah. Siapa ini? Abu Ja'far. Nah, kemudian
Al-Hasan Al-Basri di sini. Kita masih ada waktu 3 menit lagi. Al-Hasan Al-Basri berkata, qala rahimahullah ta'ala, kunna na'udul bakhil alladhi yuqridu akhahu. Allahu akbar. Di zaman kami, orang yang memberikan pinjaman uang kepada saudaranya itu dihitung sebagai orang bakhil. Allahu akbar. Ya Allah. Saya mau bertanya, Pak, kita ada di zaman apa sekarang, Pak? Kita ada di zaman apa sekarang dibandingkan dengan zaman mereka? Kami menghitung orang yang memberikan pinjaman kepada saudaranya itu adalah orang yang bakhil. Orang yang bakhil. Nah, kemudian terakhir ya, sebelum kita tutup, Umar bin Hamzah al-Hashimi maulahum min auladi Ikrimah maula Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Siapa ini? Beliau adalah anak daripada Ikrimah, murid daripada Ibnu Abbas. Anaknya daripada Ikrimah, murid daripada Ibnu Abbas. Namanya Umar. Wa kana sakhiyan. Dan beliau dikenal sebagai orang dermawan. Hatta yukhbiza fi baiti al-faraghifin kulla yawmin li alfai insani. Allahu akbar. Subhanallah. Bagaimana sangat dermawannya beliau? Setiap hari dia memasak roti. Berapa? 1.000 lembar roti. 2.000 lembar roti. 2.000 lembar roti setiap hari. Untuk siapa? Untuk 2.000 orang. Subhanallah. Kita memakai mesin aja sekarang, Pak, untuk nyetak 2.000 mesin itu subhanallah susahnya minta ampun. Ini pakai tangan ini di zaman dulu 100 Hijriah mencetak 2.000 roti untuk 2.000 orang. Subhanallah. Ya, mungkin saya niat ya, Bapak-bapak juga niat suatu saat nanti kita sampai kepada derajat ini, Pak. Subhanallah, yang pernah umrah di akhir Ramadan mungkin akan melihat contoh seperti ini. Mungkin Kang Egi nih ya, yang pernah umrah di akhir Ramadan di Mekah Madinah. Subhanallah, Pak. Hati meringis, hanya bisa berdoa aja kepada Allah, ya Allah, kapan saya bisa seperti begini? Subhanallah, satu tempat, satu lapak itu di Masjid Nabawi di halaman, satu tiang itu setiap hari memberikan sahur. Ini bukan dari pemerintah, ini dari individu. Memberikan sahur itu kurang lebih 2 panci besar, Pak. 2 panci besar. Itu setiap hari sahur, daging kambing setiap hari. Yang mereka sembelih mungkin 2 sampai 3 ekor daging kambing untuk 2 panci tadi. Ya, karena orang-orang India Pakistan demikian senang makan demikian. Subhanallah, saya pernah nyoba dengan kawan-kawan. Kita saudara kemampuan kita lah, kita bukan orang kaya, kita orang biasa-biasa, Pak. Kita orang biasa, cuman ingin meniru mereka aja, mudah-mudahan digolongkan seperti mereka gitu kan. Niru aja. Gimana? 1 panci aja pas 1 rice cooker kita. 1 rice cooker kita masak, kemudian pakai Indomie, kemudian pakai sambal terasi, kemudian pakai ikan asin. Niatnya apa? Orang Indonesia yang sahur ada di Masjid Nabawi bisa makan dengan kita sama-sama. Ya sudah, kayaknya kita mulai 10 hari terakhir aja. Subhanallah itu, Pak. Yang makan ternyata bukan hanya orang Indonesia. Orang Pakistan pun ikut makan, Pak. Kenapa? Ingin ngerasain ikan asin katanya, Pak. Ya, ingin ngerasain ikan asin. Jadi subhanallah, Pak. Jadi apa yang tadi dijelaskan itu bisa kita tiru, Pak, dengan hal yang paling kecil yang kehidupan kita lah. Nggak usah niru seperti mereka, ya hutang 16.000 dinar dibayarkan. Ya, kita hal yang paling kecil dalam kehidupan kita yang bisa kita tiru, kita niatkan untuk meniru contoh mereka, sehingga kita di akhirat mudah-mudahan digolongkan bersama golongan mereka yang tadi kita sebutkan namanya. Baik, begitu yang bisa saya sampaikan, insya Allah. Masya Allah, Ustaz. Ustaz, mohon izin, Ustaz, ada 1, 2, 3, 4 Ustaz yang masuk ke host sama ke umum. Masya Allah, Ustaz, tadi saya sempat hitung, Ustaz, apa yang dibayarkan hutangnya oleh Imam Ali Zainal Abidin, Ustaz, ya? Ya. Itu ternyata totalnya kalau dikonversi sekarang ke harga emas 918.000 sekitar 58,5 miliar, Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini saya kalau cerita bisa nangis di sini nih. Saya tahan-tahan aja biar nggak nangis lah. Bayarin hutang orang 58,5 miliar. Jadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh yang terkecil, Pak? Bapak-bapak nih, 50 juta, Pak. Berani nggak, Pak? Ya, Ustaz. Izin ke pertanyaan, Ustaz. Ya. Bolehkah orang sedekah senilai tertentu tapi dengan mengharapkan imbalan dari Allah di dunia?
misalnya 10 kali lipat atau 700 kali lipat dari yang disedekahkan? Nah, itu kan sudah tercantum dalam hadis. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalaupun seandainya, tadi kan dua, yang pasti dia akan mendapatkan pahala akhirat, yang pasti akan mendapatkan pahala akhirat. Pahala dunia itu nggak ada jaminan, ya. Tapi kalau seandainya kita melihat pahala-pahala yang dibalas di akhirat saja tanpa dibalas di dunia, kita akan berharap semua amal kebaikan kita dan semua doa kita itu nggak dikabulkan di dunia, dikabulkannya di akhirat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini adalah apa ibaratnya sih efek samping aja, ya efek samping aja. Kalau kalau apa sih kalau dalam obat itu kalau efek sampingnya itu ya kalau keutamaannya adalah nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Efek sampingnya adalah seperti tadi. Kalau orang mengharapkan seperti demikian enggak jadi masalah. Dan hadis sahih yang menjelaskan demikian. Orang yang bersedekah maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat dari sedekahnya. Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah ya enggak ada barang di rumah. Tapi panjang lagi ceritanya, inti ceritanya gitulah. Jadi barang di rumah nggak ada, kemudian ternyata udah kita sedekahkan aja. Orang tidak akan disebut dia tawakal sebelum apa? Sebelum dia lebih yakin apa yang ada di tangan Allah daripada apa yang ada di tangan kita. Akhirnya disedekahkan. Ternyata Allah balas kebaikan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Ya, kisahnya panjang. Jadi supaya demikian, boleh. Kenapa? Karena ada hadisnya. Lanjutnya, Ustaz. Bolehkah kita sedekah kepada fakir miskin tetangga kita, tapi yang bersangkutan tidak pernah ibadah, bahkan ahli maksiat? Siapa tahu dengan sedekah kita dia bisa jadi ahli ibadah. Loh, ada satu orang dia sedekah, kemudian di hadis Nabi SAW. Seseorang dia sedekah waktu malam, ingin ikut-ikutan orang terdahulu. Nggak ada orang yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dia sedekah. Ketika sedekah, duitnya banyak, disedekahkan. Ada orang di mana sedekahkan. Ternyata pagi-pagi dikasih tahu, ternyata ada seseorang yang sedekah kepada pencuri. Astagfirullahaladzim. Saya salah ngasih sedekah. Malam ini saya sedekah lagi. Malam ini saya sedekah lagi. Ternyata ketika disedekahkan, akhirnya pagi-pagi ramai lagi. Malam ini itu ada orang sedekah sama penzina. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, hari ini saya sedekah lagi ya Allah. Akhirnya sedekah lagi. Sedekahnya akhirnya terima. Yang ketiga betul kepada fakir miskin. Tapi ternyata apa? Allah SWT terima 3 sedekah tadi. Terima 3 sedekah tadi. Karena dia sedekah kepada satu orang kaya, kemudian pencuri, kemudian penzina. Orang kaya, pencuri, dan penzina. Nah, si orang kaya tadi pelit. Karena ada yang ngasih sedekah kepada dia. Saya orang kaya, kenapa orang ngasih sedekah kepada saya? Akhirnya karena demikian, akhirnya berubah sifat dia. Dia pun akhirnya jadi dermawan. Yang zina tadi jadi berhenti dari zinanya, kemudian yang tadi jadi berhenti daripada maksiatnya. Loh, kita sedekah Pak demikian. Justru saya anjurkan demikian. Ya, sedekah sekali. Saya punya kawan, Afwan ya, ini agak panjang. Ini saya kalau bercerita sering kisah-kisahnya panjang-panjang Pak. Jadi saya punya kawan dia di Bogor. Saya mampir di rumah kawan di Bogor. Kemudian ketika saya sholat ketemu sama orang. Orangnya bertato. Kemudian ketika itu saya tanya, setiap orang yang bertato di masjid ataupun orang yang kelihatan di ahli maksiat kemudian tobat, itu saya sering nanya, Pak Afwan ya, saya mau tanya, sebab Bapak dapat hidayahnya kenapa? Itu setiap orang yang saya temui saya tanya. Jadi kalau mungkin saya kumpulkan buku-buku orang yang dapat hidayah ya dari kehidupan gelapnya, mungkin bisa 1 buku lagi saya cetak buku tuh. Kayaknya dia cerita, subhanallah. Gini Pak Ustaz. Saya punya kawan, teman maksiat juga sama. Tapi dia udah duluan tobatnya. Dan pemberian dia apa? Pemberian dia rokok aja. Ya, saya nggak menganjurkan untuk memberi rokok ya. Yang lain. Ini contoh yang konkretnya dia beri rokok. Dia memberi rokok. Dia udah pakai baju koko si temannya, ya ahli maksiat. Dia ngasih rokok. Bang, gimana sehat? Nggak pernah ngajak saya berbuat taat. Ya, dia hanya ngasih aja. Ngasih. Cuman, berapa tahun Ustaz ngasihnya? 12 tahun. 12 tahun ngasihnya. Akhirnya suatu ketika pas sampai tahun ke-12 itu hanya ada rombongan lagi itikaf di masjid. Akhirnya diajaklah orang tadi, Bang, itu lagi ada rombongan itikaf di masjid nih. Kali-kali lah sholat ke masjid. Akhirnya dia mikir-mikir, 12 tahun dia ngasih ke aneh ya katanya. Masa sekali aja aneh nggak ikutan katanya. Udah sekali aja sekarang ikutan. Sekali aja ikutan dia niatnya. Akhirnya ke masjid. Ke masjid berubah total, Pak. Berubah total. Sekarang pakai sorban setiap hari, setiap hari.
Jadi kenapa? Karena pemberian tadi kepada ahli maksiat. Oh, saya kalau cerita orang maksiat yang taubat karena pemberian seseorang itu udah banyak sekali, Pak. Udah banyak sekali. Ini orang yang saya lihat di Bandung aja udah banyak sekali. Yang saya temui langsung. Yang saya temui langsung. Ya. Ya, Ustaz. Masya Allah. Seru, Ustaz. Terus selanjutnya, Ustaz izin bertanya, kalau kepada saudara sendiri yang membutuhkan, bolehkah kita niatkan sedekah atau itu memang sebuah kewajiban? No. Sedekah itu yang diutamakan kepada kalau bisa kepada keluarga terdekat sendiri. Kepada keluarga terdekat sendiri. Jadi kalau mau sedekah ke yang lain, utamakan keluarga sendiri terlebih dahulu. Ya, kenapa? Karena dapat 2 pahala. Satu, pahala silaturahim, yang kedua pahala sedekah. Pahala silaturahim karena kita diperintahkan untuk menyambung silaturahim dengan kerabat kita. Nah, ini adalah perintah Allah. Nah, dengan kita memberikan sedekah, maka kita menyambung tali silaturahim. Nah, dilihat kadarnya, ya kadar misal masa pandemik seperti gini kan nggak usah ngasih sesuatu kadar setahun gitu kan, ngasih kadar secukupnya aja, misalkan sebulan, misalkan kalau ada yang memerlukan sebulan. Nah, sisanya kita yang ada kelebihan kita bagikan kepada yang lain yang memerlukan, jadi sama-sama terpenuhi keperluannya gitu ya. Apa sikap yang tepat jika saudara kita yang berhutang dan mampu bayar namun tidak mau membayar hutangnya, Ustaz? Ya, kita tetap, kalau segi syariat yang pertama kita tetap tagih, kita tetap tagih. Terus kita berikan faedah-faedah keutamaan orang yang membayar hutang, kemudian ancaman-ancaman orang yang tidak membayar hutang. Nah, setelah itu kalau seandainya susah juga dan mungkin nilainya besar ya mau mengadukan ke kepolisian silakan, itu tingkatan tingkatan normal dan itu nggak jadi masalah karena syariatnya seperti itu gitu. Misalkan nanti akhirnya di penjara atau gimana gitu kan, balasan tidak membayar hutang. Tapi sebagian orang sih tidak mau, karena kalau hanya dengan dipenjara kemudian hutangnya lunas gitu. Nah, kemudian tingkatan yang selanjutnya seperti tadi. Tingkatan yang kedua. Tingkatan yang kedua adalah dia lepaskan. Maksudnya bukan dilepas, maksudnya dia nggak nagih-nagih lagi. Dia nagih seperti biasa tapi nggak intens gitu. Dan dia yakin hak saya itu akan dijaga oleh Allah. Itu kan hutang. Hak saya akan dijaga oleh Allah. Jadi kalau nggak dia bayar di dunia, dia akan bayar di akhirat. Selesai. Jadi nggak bisa diambil di dunia, Allah pasti akan jaga hak saya. Hak saya di akhirat saya akan ambil. Ya sudah, selesai. Itu tingkatan kedua. Jadi nggak intens terus. Yang ketiga, ya udah tingkatan di atas tadi, yang infak dan jud tadi. Maka dia lepaskan, misalkan 1 kali seumur hidup lah kita ingin. Kan dulu bapak-bapak kan mungkin pernah melepaskan hutang salah seorang, tapi kan hadisnya belum tahu. Taib man aqala mu'minan aqalahullahu. Barang siapa dia melepaskan, itu beda lagi ya. Itu hadis tentang mengembalikan barang dagangan. Barang siapa menerima pengembalian barang dagangan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Nggak ada seseorang dia buka toko hanya untuk apa? Hanya untuk ada seorang pembeli kemudian tidak puas dengan barangnya kemudian dikembalikan. Setelah dikembalikan ditutup tokonya. Hanya ketika itu maka orang yang tadi mengembalikan ingin beli barang itu lagi. Kenapa? Karena tadi dia lagi memerlukan, maka dikembalikan. Maka dia ditanya, semenjak Anda mengembalikan barang ini, tokonya tutup. Ketika dia ke rumahnya, ternyata, Pak, kenapa tokonya tutup? Dari pertama saya buka toko, saya itu pengen ngamalin hadis ini. Ternyata pas Anda mengembalikan barang ini, alhamdulillah, saya bisa ngamalkan hadis ini, saya tutup tokonya. Nah, misalkan sekarang kita belum udah tahu hadisnya gitu kan, udah tahu bagaimana amalan salafnya, ingin ya sekali seumur hidup nih saya pengen dapat keutamaan seperti orang salaf tadi. Udah, yang utang saya lepaskan. Demikian. Jadi tingkatnya 3 tadi, terserah ya mau yang mana. Itu semuanya syar'i semua. Siap, Ustaz. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang meminta-minta padahal mungkin dia lebih sejahtera daripada orang yang berdagang atau berusaha, atau kepada orang yang berpura-pura susah, Ustaz? Nah, kalau mau beri nasihat setelah ngasih. Karena contohnya seperti demikian. Di Nabi SAW ketika ada seorang sahabat yang meminta terus, meminta diberi. Karena Nabi nggak pernah bilang tidak. Nabi tidak pernah bilang tidak. Meminta diberi, meminta diberi. Setelah itu maka bilang kepada sahabat, inna dunya hulwatun wa khadiratun. Sebenarnya dunia itu adalah manis dan hijau, enak dilihat dan dirasa enak. Nah, maka setelah mendengar demikian, maka orang tersebut menjadi tidak minta-minta lagi seumur hidup dia.
Sampai pecut yang jatuh dari kudanya aja dia nggak minta orang lain untuk ngambil pecutnya. Dia turun sendiri kemudian diambil pecutnya. Kenapa? Karena dia sudah berjanji tidak akan minta-minta lagi. Taib. Nah, dalam hadis yang dhaif, dalam riwayat Imam Malik dalam kitab Muwatta, dijelaskan a'ti sa'il wa in kana ala faras. Taib. A'ti haqqas sa'il wa in kana ala faras. Jadi berikanlah hak orang yang meminta-minta walaupun dia minta-mintanya di atas kuda. Kuda mahal, Pak. Kuda mahal. Orang punya himar, punya keledai biasa aja. Ini kuda mahal. Dia minta-minta. Nah, gimana? Ya minta, kita tunaikan. Apa yang bisa kita beri? Kadar pemberian aja. Yang nggak usah gede-gede, kadar pemberian. Misalkan ada yang minta-minta, ini mobil bagus, ini bagus, segala macam. Ya udah, kasih aja 5.000. Kasih aja 5.000. Yang penting kita ngamalkan hadis tadi. Gitu. Ya, Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz dari Pak Fauzi. Pak Fauzi. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ustaz mau nanya terkait dengan ini mungkin agak menyimpang dikit. Masalah zakat Ustaz. Sekarang kan sudah mulai ya woro-woro terkait zakat. Kalau zakat itu kan kalau seperti beras dan bahan pokok itu kan ukurannya 1 sa. Ya. Kalau nggak salah 1 sa. Kalau hitungan kilogramnya ini yang masih jadi pertanyaan Ustaz. Karena masalahnya sewaktu saya dulu di Medan itu ukurannya kan 2,7 kilo. Sekarang ini kalau nggak salah, kalau di Bandung ini rata-rata itu sekitar 2,5 kilogram. Makanya saya ingin tanya, yang sebenarnya itu di ukuran berapa kilogram? Karena masalahnya kan kita nggak tahu nih terkait sa itu kan kita nggak ngerti ya, karena sa itu kan terkaitnya mud ya. Berapa ukurannya juga itu makanya apakah afdol kita bayarkan kalau di 2,5 kilogram atau harus kalau pernah saya baca referensi itu sekitar 2,7 kilo sampai ukuran 3 kilo. Sudah itu pertanyaan kedua Ustaz, terkait kalau kita memberikan untuk orang tua, apakah itu masuk kita sebagai apa? Apakah zakat, apakah sedekah? Karena ada misalnya rutinitas lah tiap bulan kita kasih ke orang tua, itu masuknya ke bagian mana Ustaz? Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk kadar zakat, kalau yang kita punya, kalau saya memang punya mud sendiri, ya mud yang bersanad mud nabawi. Ya, kalau kita hitung sendiri dengan mud tersebut, itu kurang lebih 2,8, 2,9. Ya, jadi di antara 2,7 sampai 3, jadi kurang lebih 2,8 dan 2,9. Tapi kalau saya memang dibulatkan seperti kebiasaan di Arab Saudi. Di Arab Saudi 3 kilo. Di Arab Saudi 3 kilo. Nah, kalau di sini misalkan, walau alam ya, karena saya pakai hitungannya kan hitungan mud sendiri. Pakai hitungan mud Madinah sendiri. Nah, kalau seandainya MUI sudah menetapkan satu hitungan, ya kita taat saja dengan ketetapan MUI. Kenapa? Karena MUI sudah melakukan pertimbangan yang berbagai macam referensi. Ya, sepertinya. Kalau saya kan masih manual, saya masih menggunakan mood sendiri. Jadi saya hitung 4 mood itu 1 sok, itu berapa. Nah, kemudian saya bulatkan karena nggak mungkin saya beli 2,8 kilo dikali 7 anggota keluarga saya. Gitu. Maka saya bulatkan aja 3 kali 7, berarti 21 kilogram. 21 ya beli 1 karung, yang 20 kilo tambah 1 kilo. Kayak ini kan. Nah, jadi gimana rujukannya? Rujukannya kalau ikut mood ataupun ikut yang Saudi untuk kan kalau aman kan kita ambil yang lebihnya, misalkan sholat 1 atau 2, ya ambil minimal. Nanti kan lebih, yang nggak jadi masalah kalau lebih, yang jadi masalah kalau kurang, gitu kan? Misalkan kita udah 2 rakaat kita lupa, tapi udah 2 rakaat, tapi lupa 1 atau 2 ya, ambil 1. Dan ketika selesai misalkan sholat zuhur jadinya 5 tuh dong, jadi lebih, yang nggak jadi masalah daripada saya 2 kemudian ternyata 1, kayaknya 3 kurang, itu kan lebih baik. Jadi lebih baik lah, lebih. Nah, jadi kalau seandainya kita mau ambil hitungan mud yang kita punya, itu kurang lebih amannya 3. Amannya 3. Kalau seandainya MUI, saya belum lihat hasil MUI seperti apa. MUI fatwakan berapa, itu yang kita ikuti selesai. Itu aja. Itu masalah tentang zakat fitrah. Jadi, pertama kalau ikut mud adalah 3 kiloan. Kalau seandainya mud nabawi yang saya punya, kemudian kalau seandainya yang tidak itu, maka ikut fatwa MUI saja. Kemudian masalah tentang sedekah kepada orang tua, ya
kita hitungannya sedekah. Ya hitungannya sedekah. Ya kecuali kalau seandainya zakat itu kan ada beberapa macam. Ya, kalau zakat mal harta kita dalam Syafi'i itu kan zakat mal itu kan setahun. Nisabnya sama dengan nisab emas. Nah, baru dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian itu panjang lagi ya ceritanya kalau dalam masalah zakat harus masuk ke fikih zakat lagi. Nah, kemudian jadi kalau tadi orang tua maka kedudukannya kita sedekah. Karena bagi orang tua yang sudah tidak mampu karena dia sudah tua maka masuk ke dalam orang yang wajib kita tanggung. Wajib kita tanggung kehidupannya, wajib. Tapi kalau orang tua kita masih punya penghasilan, itu ya hukumnya bukan wajib. Ya hukumnya sunnah saja. Sunnah. Ya. Tapi tetap kita memberi kepada orang tua. Seperti demikian. Izin Ustaz, ada japri via WhatsApp Ustaz. Apa yang membedakan antara zakat, infak, sedekah? Dan boleh nggak Ustaz kalau zakat itu lewat aplikasi kan nggak ada akad Ustaz? Boleh nggak zakat lewat aplikasi Ustaz? Apakah akadnya harus diucapkan Ustaz? Ya, zakat, infak, dan sedekah. Ya, zakat sudah kita ketahui bahwasanya aturan-aturannya zakat mal, zakat pertanian, zakat perdagangan, kemudian zakat fitrah, kemudian dan zakat yang lainnya. Itu zakat dia takarannya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah sedekah dengan infak itu tidak ada takaran ya. Takarannya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi boleh untuk memberikan berapa sesuai dengan kemampuan kita sedekah. Nah, kemudian dalam hal apa tadi yang terakhir? Zakat kan harus pakai akad iya. Kalau pakai aplikasi? Ya, itu kan disesuaikan dengan uruf sebetulnya. Dengan uruf seperti jual beli online. Jual beli online itu urufnya seperti apa? Ya, urufnya ketika kita menyetujui sesuatu, kemudian kita transferkan, maka itu sudah jadi akadnya, sudah jadi jual beli dengan kita transferkan uang kita kepada penjual. Nah, demikian kalau yang menggunakan dengan sistem aplikasi ya. Nah, tapi aplikasi yang muktabar ya. Jadi aplikasinya memang muasasah ataupun yayasannya memang dimiliki oleh satu yayasan yang memang diakui bahwasanya bergerak di bidang perzakatan. Kalau dibilang dengan perzakatan ya sudah, berarti kita sudah tentukan satu titik, tentukan satu bagian checklist, kemudian kita bayar transfer ya sudah, maka sudah akadnya sudah selesai. Alhamdulillah Ustaz, selalu banyak pertanyaan Ustaz. Ya. Mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kami Ustaz, ilmu-ilmu yang saya sampaikan. Ya, jemaah, alhamdulillah kita sudah pukul 2:05 dan waktunya sudah selesai. Ustaz mungkin juga keperluan lain. Sekali lagi, mungkin Ustaz ada tambahan atau sudah cukup Ustaz? Alhamdulillah, jazakumullah khair. Ya. Allah, terima kasih kepada guru kita semua Ustaz Miftah Jalini yang telah menyampaikan kajian tentang kitab Shalihul Ummah fi Ulumul Hikmah. Mudah-mudahan minggu depan kita diberikan umur sehingga bisa kembali mengadakan kajian dengan beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga menjaga beliau dan keluarga agar senantiasa bisa menyampaikan kajian kepada kita semua. Jadi mas sekalian, sekarang adalah tanggal 15 Ramadan, berarti sudah setengah perjalanan kita Ramadan. Mudah-mudahan banyak amal yang sudah kita lakukan dan ke depan juga masih ada waktu bagi yang kemudian belum maksimal ibadahnya bisa kemudian dimaksimalkan berbagai amalnya. Lagi terima kasih Ustaz, jadi banyak pelajaran bagi kami untuk bisa meniru para generasi terdahulu dalam hal kedermawanan dan sifat pemurahnya. Mudah-mudahan bisa kita amalkan jamaah semua di bulan yang mulai ini, apalagi lebih dermawan di masa yang sulit ini kita lebih banyak lagi membantu orang dan membantu tetangga kita. Terima kasih semuanya, terlebih khusus kepada Ustaz Miftah Jalini, jazakumullah khairan dan kepada jemaah semua. Insya Allah besok tetap ada kajian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.